Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Desi Denila dengan NIM 19231128 akan mereview film yang berjudul Interstellar yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar fisika modern. Film ini menceritakan seorang petani yang bernama Cooper tinggal bersama dua orang anaknya yang bernama Murph dan Tom, serta mertuanya. Cooper merupakan seorang petani jagung. Selain itu, dia adalah mantan pilot NASA dan juga seorang insinyur. Pada saat itu, bumi dalam keadaan krisis pangan. Hampir semua jenis tanaman tidak bisa lagi bertahan hidup. Tanaman yang bertahan pada saat itu adalah jagung. Selain itu, bumi juga dilanda badai debu, atau yang disebut dengan fenomena Blake, di seluruh wilayah yang mengakibatkan gagal panen, serta banyak dari manusia terjangkit wabah penyakit. Keadaan bumi pada saat itu membuat NASA merencanakan misi besar-besaran keluar angkasa untuk mencari planet baru yang dapat menggantikan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Cooper ditawari oleh Profesor Brand dan anaknya Amelia Brand untuk mengendarai pesawat luar angkasa milik NASA untuk mencari kehidupan di galaksi lain, menjalankan misi penyelamatan bumi atau yang dikenal dengan Lazarus. Sebenarnya, Lazarus bukanlah misi pertama yang dikirimkan, karena sebelumnya NASA sudah mengirimkan beberapa astronot lainnya, yaitu Miller, Mann, dan Edmunds, namun tidak menghasilkan. Misi ini akan membawa Cooper dan 3 orang timnya menuju Saturnus, kemudian melintasi lubang cacing atau yang dikenal dengan wormhole. Lubang cacing adalah sebuah jalan pintas melintasi ruang. Benda apapun yang memiliki massa akan menciptakan lengkungan dalam ruang. Artinya, ruang dapat diperlebar, dibelokkan, atau bahkan dilipat. Sebuah lubang cacing adalah suatu lipatan dalam bidang ruang dan waktu yang menghubungkan kedua wilayah angkasa yang sangat jauh, serta membawa mereka ke galaksi lain. Sebelum meninggalkan bumi, Cooper memberikan sebuah jam tangan untuk putrinya yaitu Murph, di mana satu untuk putrinya dan satu lagi untuk dia. Akan digunakan untuk mencocokkan berapa selisih waktu begitu kelak nanti Cooper kembali ke bumi. Serta saat Cooper kembali, kemungkinan umur mereka jadi sama dikarenakan adanya teori relativitas akan ruang dan waktu. Setelah sampai di galaksi yang dimaksud, mereka harus menjemput rekan yang telah tiba dahulu untuk melakukan penelitian apakah planet yang dihuninya terdapat unsur yang membuat manusia dapat hidup di planet tersebut. Berdasarkan data transkrip kiriman dari rekan mereka yang telah dahulu tiba, maka diputuskan untuk mengunjungi 3 planet. Yang pertama itu Miller, Edmunds, dan Mann. Sebelum pergi ke planet Miller, Cooper, Dole, Rum, dan Amelia memberikan penjelasan bahwa planet Miller merupakan planet yang sangat dekat dengan lubang hitam atau Gargantua. Serta mendarat di planet Miller sangat berbahaya dikarenakan adanya lubang hitam sebesar itu memiliki tarikan gaya gravitasi yang kuat. Serta gaya gravitasi di planet itu akan memperlambat jam di planet tersebut, di mana 1 jam di planet itu sama dengan 7 tahun di bumi. Setelah menyusun rencana, Cooper, Dole, dan Amelia berangkat ke planet Miller, sedangkan Rum tinggal di galaksi. Sesampainya di planet Miller, Amelia menemukan puing-puing pesawat yang diyakini itu milik Miller, astronot yang duluan ke sana. Planet ini dipenuhi dengan air serta gelombang laut yang sangat berbahaya seperti tsunami. Sehingga mereka gagal membuktikan planet ini bisa atau tidaknya dihuni oleh manusia. Dan saat kembali ke tempat Rom, ternyata waktu sudah berlalu sebanyak 23 tahun.
Karena planet Miller tidak memungkinkan untuk manusia bertahan hidup di sana, maka perjalanan selanjutnya yaitu ke planet Man, di mana sudah ada Dokter Man di sana. Namun ia melakukan tidur panjang karena tidak memiliki persediaan untuk bertahan hidup di planet tersebut. Akhirnya, Dr. Mann dibangunkan oleh Cooper beserta timnya, yaitu Amelia dan Rom. Setelah bangun, Dr. Mann menceritakan bahwa planet Man merupakan planet yang dingin, keras, namun indah, di mana planet ini memiliki waktu 67 jam yang dingin di siang hari dan malam harinya juga 67 jam, serta jauh lebih dingin. Dan di bawah lapisan es terdapat permukaan. Namun, pada akhirnya, Dr. Mann mengakui kalau dia berbohong adanya permukaan di planet tersebut. Karena planet Man tidak memiliki permukaan, sehingga planet ini tidak bisa dihuni oleh manusia. Misi selanjutnya yaitu menuju planet Edmonds dengan endurance yang sebagian rusak ditambah dengan bahan bakar pesawat yang sudah menipis. Untuk mengatasinya, Cooper membawa pesawat ke sisi luar Garantula atau nama salah satu black hole, serta melintaskan pesawat di titik kritisnya, hingga dia tidak perlu mengeluarkan bahan bakar, serta melepaskan beberapa bagian pesawat, termasuk melepaskan dirinya hingga melintasi bagian belakang horizon Gargantula, dan menjawab misteri black hole yang belum juga ditemui manusia. Maka, Cooper berpisah dengan Amelia Brand. Dan disinilah perjuangan Cooper untuk menyelamatkan diri dan manusia. Bagaimana tidak, misteri di belakang horizon Gargantula justru membawanya ke kamar anaknya sendiri, atau Move. Tepat sebelum dia berangkat menjadi pilot endurance, pesan yang dibaca Move sebagai stay ternyata adalah pesan yang dia kirimkan sendiri. Bukan hantu seperti yang dikatakan Move. Lagi-lagi ini mengenai relativitas waktu. Belakang horizon Gargantula adalah sebuah galaksi 5 dimensi, di mana waktu dan gravitasi adalah bagian dari dimensinya. Galaksi ini membawa Cooper ke kamar Morph, yang menghadirkan seluruh kejadian, dari Morph kecil hingga Morph dewasa. Banyak ilmuwan juga berpendapat seandainya manusia selamat dan bisa masuk ke dalam lubang hitam, seperti yang dilakukan Cooper, maka kita akan berada di dimensi lain dalam singularity, sehingga kita bisa melihat potongan-potongan dimensi kita yang terdiri dari 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Dalam fisika teoritis modern sendiri, dimensi mungkin ada 2, yaitu teori strings dan M-teori. Sedangkan manusia dan alam semesta yang kita ketahui ini sendiri ada di ruang dimensi ketiga dengan 1 dimensi waktu. Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, akhirnya Cooper berhasil kembali dan bertemu dengan putrinya Morph. Putrinya Morph berhasil mendirikan sebuah stasiun Cooper, tempat tinggal manusia setelah bumi hancur. Morph juga memberitahu Cooper bahwa Amelia masih ada di galaksi lain. Lebih tepatnya di planet ketiga, yaitu planet Edmonds. Ternyata planet tersebut merupakan planet baru yang dapat ditinggali oleh manusia. Karena ketika Amelia membuka helmnya, ada oksigen, serta permukaan planetnya berbatu dan bertanah. Ini membuktikan bahwa plan A tetap berjalan, yaitu rumus gravitasi, dan lainnya berhasil dipecahkan oleh Morph. Di sisi lain, plan B pun ternyata berhasil.
karena mengindikasikan adanya manusia masa depan yang menciptakan dimensi kelima, serta menolong Cooper dari black hole. Adalah keturunan dari manusia di planet Edmunds, merupakan koloni baru yang dimulai oleh Amelia. Murph juga meminta Cooper untuk pergi ke planet Edmunds tersebut untuk menyusul Amelia. Lalu Cooper pergi ke planet tersebut. Jadi, kesimpulan dari film Interstellar ini yaitu film ini memaparkan teori tentang luar angkasa dengan menghadirkan wormholes, dunia 5 dimensi, teori gravitasi, serta dilatasi waktu yang semuanya diterangkum dalam kesederhanaan teori relativitas waktu milik Einstein. Itulah hasil review film Interstellar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.